Selamat datang di video pembelajaran matematika kali ini. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari salah satu metode pembuktian yang sering digunakan dalam matematika, yaitu pembuktian kasus per kasus. Metode ini sangat penting terutama ketika kita berhadapan dengan pernyataan-pernyataan yang tidak bisa dibuktikan hanya dengan satu argumen saja, tetapi perlu dipecah menjadi beberapa kondisi atau kasus yang berbeda. Kita sering menggunakan metode ini karena pernyataan tertentu berlaku di bawah kondisi yang berbeda. Misalnya, untuk kasus bilangan positif, kasus bilangan negatif, atau kasus bilangan genap, dan kasus bilangan ganjil. Setiap kondisi mungkin memiliki karakteristik atau aturan tersendiri yang tidak berlaku untuk kondisi lainnya. Oleh karena itu, kita perlu mengevaluasi setiap kondisi secara terpisah untuk memastikan bahwa pernyataan tersebut benar di semua kasus. Ini memberikan struktur yang jelas, membuat pembuktian menjadi lebih sistematis, dan tentunya memastikan kita tidak melewatkan satupun kemungkinan yang ada. Langkah-langkah dalam pembuktian kasus per kasus sebenarnya cukup sederhana, tetapi memerlukan perhatian dan ketelitian. Ada 3 langkah utama yang harus kita ikuti. Yang pertama adalah identifikasi kasus. Pertama, kita harus mengidentifikasi semua kemungkinan atau kategori yang muncul dalam pernyataan yang kita buktikan. Misalnya, jika kita bekerja dengan bilangan bulat, kita bisa bagi kasus menjadi bilangan genap dan ganjil atau positif dan negatif. Berikutnya, kita buktikan untuk setiap kasus. Setelah kita mengidentifikasinya, langkah selanjutnya adalah membuktikan pernyataan yang diberikan untuk masing-masing kasus secara terpisah. Setiap kasus harus diperiksa dengan cermat dan kita tidak boleh melewatkan kemungkinan satu kasus pun. Berikutnya adalah kesimpulan. Setelah semua kasus sudah dibuktikan, kita bisa menyimpulkan bahwa pernyataan asli benar untuk semua kondisi yang kita evaluasi. Penting untuk memastikan bahwa semua kemungkinan sudah kita pertimbangkan, karena jika ada satu kasus saja yang terlewat, pembuktiannya menjadi tidak lengkap. Kita masuk ke contoh. Kita punya misalkan X dan Y itu anggota bilangan real, maka buktikan modulus dari X plus Y itu kecil sama dengan modulus X tambah modulus Y. Nah, bagaimana buktinya? Kita ini masuk ke pembuktian kasus per kasus ya. Sebelum itu kita lihat di sini ada modulus. Nah, definisi dari modulus sendiri itu modulus itu nilainya X jika X-nya besar sama dengan 0 dan min X jika X-nya kecil dari 0. Ini dari definisi ya, definisi modulus. Sekarang kita lihat kasusnya. X dan Y itu anggota bilangan real. Kira-kira kita bagi berapa kasus? Berarti kasusnya pertama itu kasus X dan Y-nya positif, keduanya positif, dua-duanya positif. Yang kedua X dan Y-nya keduanya negatif. Nah, yang ketiga X dan Y-nya berbeda tanda ya, berbeda tanda. Nah, kita coba ulas. Baik, kita masuk ke kasus 1. Kasus 1 itu kita misalkan X positif dan Y positif. Karena X positif, Y positif, maka X plus Y-nya sudah otomatis positif. Nah, kita perhatikan sekarang modulus dari X plus Y. Karena X plus Y-nya positif, maka nilai modulusnya adalah X plus Y. Dan sekarang perhatikan X itu adalah modulus dari X dan Y itu modulus dari Y karena nilainya X-nya positif dan Y-nya positif. Nah, kasus 1 sudah sesuai dengan yang ingin dibuktikan. Kasus 2 kita misalkan X-nya negatif dan kita misalkan X negatif dan Y negatif. Nah, X negatif, Y negatif, maka X plus Y-nya itu sudah pasti negatif ya. Nah, sekarang kita perhatikan modulus dari X plus Y, dimana X plus Y-nya negatif, berarti minus X plus Y. Nah, ini jadi minus X plus minus Y. Nah, karena X-nya negatif, min X itu adalah modulus dari X. Karena Y-nya negatif, maka min Y itu adalah modulus dari Y. Nah, ini udah sesuai dengan yang dibuktikan. Sekarang kita masuk ke kasus ketiga. Kasus ketiga itu kita misalkan X dan Y itu berbeda tanda ya. X dan Y berbeda tanda.
Berarti misalnya yang satu, misalnya X-nya positif, Y-nya negatif, atau kebalikannya ya. Nah, karena kasusnya ini kurang lebih sama, kita menggunakan tanpa mengurangi keumuman. Sekarang kita misalkan X yang positif dan Y-nya yang negatif. Nah, kalau misalnya kita tidak menulis kata tanpa mengurangi keumuman, berarti kita kasus keempatnya kita misalkan X-nya yang negatif dan Y-nya yang positif. Itu ya. Nah, ke selanjutnya ini kita bagi lagi menjadi dua subkasus. Subkasus apa? Subkasus 1 itu subkasusnya kita bagi, subkasusnya X plus Y-nya positif atau dan X plus Y-nya negatif ya, karena kan kita dari X ya positif ya negatif, bisa saja jumlahnya positif, bisa saja jumlahnya negatif ya. Nah, kita bagi lagi jadi dua subkasus. Nah, ini subkasus 1 misalkan X plus Y-nya positif ya, maka sekarang kita perhatikan modulus dari X plus Y. Di sini karena X plus Y-nya positif, modulusnya adalah X plus Y. Yang kita punya apa tadi ya? Bentar ya, yang kita punya di sini X-nya positif, Y-nya negatif, X plus Y-nya positif ya. Itu yang kita punya. Nah, sekarang kita perhatikan Y-nya negatif. Y negatif. Berarti hubungan Y dengan min Y itu apa? Kalau Y-nya negatif dari Y berarti lebih kecil ya. Negatif dari Y berarti nilai di sini positif, nilai di sini negatif. Nah, dari pertidaksamaan itu kita punya berarti ini lebih kecil dari X tambah minus Y. Ini dari Y kecil dari 0, kecil dari min Y ya. Nah, sekarang kita perhatikan X itu modulus X ya, karena X-nya positif. Min Y itu modulus dari Y. Nah, kita lanjut ke subkasus yang kedua. Subkasus kedua, ini 1, ini 2. Kita misalkan sekarang X plus Y-nya yang negatif ya. Nah, sekarang perhatikan modulus dari X plus Y-nya. Kalau negatif berarti nilainya minus X plus Y. Nilainya minus X plus minus Y. Nah, yang kita punya apa tadi? Kita punya X-nya positif, Y-nya negatif. Nah, sekarang kita punya X positif. X positif ya, berarti dengan hubungannya dengan min X apa? Min X-nya pasti lebih kecil dari X ya. Nah, di sini berarti kita punya kita punya min X, karena X-nya positif, berarti min X itu pasti lebih kecil dari X ya. Ini dari min X kecil 0 kecil dari X. Nah, ini salah ya. Nah, sekarang kita perhatikan X itu apa? X kita positif, dia berarti modulus X. Min Y ini, karena Y kita negatif, dia adalah modulus dari Y. Nah, sudah terbukti ya untuk subkasus 2. Ntar saya tandain ya. Subkasus 2 kita sudah terbukti. Subkasus 1, kasus 2 ini tadi. Nah, ini kasus 1. Nah, perlu diperhatikan untuk kalimat ini tanpa mengurangi keumuman. Di sini kenapa saya bisa menggunakan ini? Karena ini hanya X sama Y-nya ini kan hanya berbeda tanda. Jadi kalau misalnya saya ganti ini X kecil 0 dan Y-nya positif, yang Y-nya positif, langkahnya ya serupa saja dengan ini. Jadi tak jauh berbeda. Dan untuk meningkat pembuktian biasanya digunakan kalimat tanpa mengurangi keumuman. Nah, kita misalkan ini dan masih terbagi lagi dari menjadi dua subkasus. Jadi untuk membuktikan pernyataan ini kita punya 3 kasus, di mana kasus ketiga kita bagi lagi menjadi 2 subkasus. Nah, karena dari kasus-kasus tersebut sudah kita dapat simpulkan pernyataan ini, maka berarti kalimatnya misalkan X dan Y-nya mutu bilangan real, maka apa tadi, modulus X plus Y itu sudah pasti kecil sama dengan X tambah Y. X tambah modulus Y ini ya. Kita lanjut ke contoh berikutnya.
Proposisi menyatakan setiap kelipatan 4 dapat dituliskan dalam bentuk 1 tambah min 1 pangkat n dikali 2n min 1 untuk suatu n anggota bilangan asli. Nah, bagaimana buktinya? Kita ubah dulu kalimat ini. Bisa kita nyatakan jika K adalah kelipatan 4, maka terdapat apa? Terdapat 1n anggota bilangan asli sehingga 1 ditambah min 1 pangkat n dikali 2n min 1 itu sama dengan K. Nah, ini ya yang akan kita buktikan. Di sini berarti langkah pertamanya kita misalkan K sama dengan 4A ya, karena K tadi kelipatan 4 ya, untuk suatu A anggota bilangan bulat. Nah, kita disuruh mencari suatu n, sehingga kita harus mencari nilai suatu n anggota bilangan asli, sehingga 1 ditambah min 1 pangkat 1 ditambah min 1 pangkat n dikali 2n min 1 itu sama dengan K. Nah, di sini kita harus bagi kasusnya. Berarti apakah nilai kelipatan ini, nilai A di sini, nilai ini 0 atau nilainya negatif atau nilainya positif kan? Berarti di situ kita bagi menjadi 3 kasus. Nah, kasus 1 berarti kita misalkan A sama dengan 0. Lalu kita misalkan juga n-nya, misalkan n sama dengan 1. Maka kita perhatikan yang akan kita buktikan 1 min 1 pangkat n kali 2n min 1 ya. Nah, ini sama dengan 1 ditambah min 1 pangkat n kita 1, 2 kali 1 2 min 1. Ini nilainya berarti 1 ditambah minus 2 plus 1 ya. Berarti ini 2 min 2 0 ya. Nah, nilainya 0 di sini kan bisa kita tuliskan 4 kali 0. 4 kali 0 itu 4 kali A. 4 kali A apa? 4 kali A itu adalah K. Nah, ini untuk kasus 1. Untuk kasus 2, kita lihat jika A-nya positif. Ya, kita misalkan A-nya positif. Nah, kita harus mencari nilai N-nya di sini. Nilai N yang menyebabkan nanti persamaan ini menjadi berlaku ya, persamaan ini. Nah, di sini saya misalkan n sama dengan 2A, maka coba kita lihat menjadi 1 tambah min 1 pangkat n kali 2n min 1 ya. Nah, bentar, sebelum ke sini berarti n-nya sama dengan 2A. Berarti min 1 pangkat n, min 1 pangkat yang genap ya. Berarti min 1 pangkat dulu pun n-nya sama dengan 1. Di sini berarti 1 ditambah min 1 pangkat 2A dikali 2A min 1. Nanti 1 ditambah ini 1 nilainya ya, karena pangkat yang genap. Ini jadi 4A min 2. 1 tambah 4A min 2. Nah, ini 2 dikali 2A ya. Ini berarti 1. Ada salah hitung. Ini 1, maka ini kita ulangi lagi ya. Ini, nah 1 ditambah min 1 pangkat 2A dikali 2 kali 2A min 1. Ini pangkatnya genap, berarti min 1 pangkat genap 1 dikali 4A min 1. Nah, ini habis ya, 1 min 1 tinggal 4A. 4A sama dengan K. Untuk kasus ketiga, kasus 3 kita misalkan, berarti misalnya apa? Kita misalkan A-nya negatif ya, kita harus mencari nilai N-nya berapa kira-kira. Nah, di sini saya misalkan N di sini, oh ya, sebelum itu tadi N-nya harus anggota bilangan asli ya. Di sini karena A-nya anggota bilangan genap,
dikali 2 berarti dia masih di N ya. Ini masih di N. Nah ini sekarang saya misalkan N-nya itu 1 min 2A. Nah sekarang perhatikan A-nya positif, A-nya negatif. A-nya negatif berarti 1 min negatif, berarti nilai N-nya tetap positif ya, maka ini N-nya tetap di elemen N. Nah kita lihat pangkatnya, min 1 pangkatnya, pangkat N 1 min 2A, berarti itu dia nilainya ganjil ya, berarti min 1 pangkat ganjil nilainya minus 1. Nah sekarang kita perhatikan, maka min 1, maksudnya 1 tambah min 1 pangkat N dikali 2 N min 1, ini sama dengan 1 ditambah min 1 pangkat 1 min 2A dikali 2 N nya 1 min 2A min 1, berarti 1 tadi ini nilainya ganjil ya, pangkatnya ganjil berarti nilainya negatif, ini menjadi 2 min 4A min 1, berarti 1 tambah min 1 kali min 4A tambah 1 tambah 4A min 1, jadi kita dapat ya 4A, di sini 4A sama dengan K. Nah kasus-kasus di atas ini menunjukkan berapapun nilai K-nya, berapapun nilai K di sini adalah 4A, apakah dia 0 atau positif atau negatif, dia selalu bisa ditulis dalam bentuk 1 ditambah min 1 pangkat N dikali 2N min 1 untuk suatu N anggota bilangan asli. Itu ya maksudnya. Nah, seperti ini buktinya. Jadi di sini kita ditantang untuk menentukan nilai N di sini tadi ya, nih. N-nya N ini, untuk N ini. Yang menyebabkan hasil persamaan ini nanti dia sama dengan K-nya adalah 4 kali A gitu. Sekarang mari kita coba beberapa soal untuk melatih pemahaman kalian. Yang pertama, jika dua bilangan bulat memiliki paritas yang sama, maka jumlah keduanya adalah bilangan genap. Paritas yang sama itu berarti dua-duanya sama-sama bilangan genap atau dua-duanya sama bilangan ganjil. Contoh kedua, soal kedua, jika N anggota bilangan asli, maka 1 plus min 1 pangkat N dikali 2N min 1 adalah kelipatan 4. Yang ketiga, buktikan jika X dan Y anggota bilangan real, modulus dari XY sama dengan modulus X dikali modulus Y. Bagaimana? Apakah kira-kira kalian bisa menuliskan buktinya? Jangan lupa pada soal-soal tersebut kita menggunakan beberapa kasus untuk menyelesaikannya, dan jangan sampai ada satu kasus yang terlewat. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Di video berikutnya kita akan membahas pembuktian kontraposisi. Jangan lupa untuk terus berlatih dan mencoba soal-soal pembuktian lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.